Bos-bos, libur lebaran jelas jadi momen terbaik buat panen cuan. Biasanya penjualan tertinggi ada di masa sekarang ini, bos. Seperti yang dirasakan Maiko, bisnis F&B asal ibu kota. Lewat cheesecake unik yang dikemas sangat menarik, Michelle, sang owner, bisa raup puluhan juta rupiah setiap harinya loh, bos. Halo bos, aku Michelle dari Maiko. Hari ini kita mau bikin cheesecake sando yang cocok buat oleh-oleh kalian loh. Penasaran? Tetap di cuan bos. Bos, Maiko bukan bisnis pertama bagi Michelle. Ia mengawalinya dengan berbisnis kuliner berbasis gluten-free, vegan, dan special needs. Sayangnya, bisnis ini tidak bisa berkembang. Salah satunya karena target pasarnya yang sempit. Dari sinilah, Michelle memutuskan untuk mengkaji ulang bisnisnya. Ia mencari tahu apa yang disuka pasar dan berinovasi lewat produk buatannya. Aku suka banget cheesecake, jadi aku mikir, oh cheesecake sama cookies kayaknya menarik nih. Pas lagi research, ketemulah jadi kayak es krim di sandwich sama cookies atas bawah. Nah, terinspirasi dari situ, jadinya cookies di sandwich sama cheesecake. Cuma waktu itu sempat terinspirasi dari yang produk di Jepang sih. Sama packagingnya segala macam terinspirasi banyaknya dari Jepang. Hasil risetnya, orang Indonesia suka sekali rasa keju, bos. Dan ini yang bikin Michelle yakin buat mengolahnya jadi produk premium. Michelle bahkan berani bilang kalau cheesecake buatannya ini beda dari yang lain. Apa yang buat kita berbeda tuh mungkin karena kita banyak perpaduan main keju sih. Kalau cheesecake lain kan biasanya cuma pakai satu keju. Kalau kita ada blue cheese, ada brie cheese, terus ada perpaduan keju-keju types yang kita masukin ke adonan gitu. Itu yang buat cheesecake kita beda rasanya. Sekitar 5 tahun lalu, popularitas sando alias sandwich Jepang meningkat tajam, bos. Ini yang menginspirasi Michelle buat mengkombinasikan cheesecake dalam bentuk sando. Ia juga berinovasi menggunakan shortbread untuk mengganti roti lapisnya. Ini bukan tanpa alasan ya, bos. Karena cheesecake punya kandungan air yang tinggi, jadi harus dikombinasikan dengan shortbread yang kering dan gak menyerap kelembaban cheesecake. Jadi bakal tetap renyah, bos. Ada Hokkaido cheese. Hokkaido cheese itu kita ada perpaduan antara brie sama blue cheese. Terus ada matcha, kita pakai ceremonial matcha di cheesecake kita. Terus ada Nutella, Oreo, sama strawberry pandan. Bos, sebagai produk kuliner kekinian, Michelle nggak cuma fokus ke rasa, tapi juga ke kemasan. Terinspirasi dari yang ada di negeri Sakura, Jepang, Michelle mengemas sando cheesecake ini sangat menarik, bos. Sebenarnya emang kita dari awal fokusnya pengen Maiko itu menjadi gift untuk orang di rumah. Jadi kita memang dari awal bentuknya tuh sebisa mungkin bagus, jadi orang pas nerima itu senang gitu. Oh iya, selain cheesecake sando, Michelle juga menghadirkan cheese butter pie aneka rasa, cheese tart, dan aneka minuman kekinian yang siap jadi oleh-oleh di libur lebaran ini, bos. Harganya mulai Rp20.000 per piece, bos. Bos, sebagai pebisnis muda, tentunya bos Michelle harus punya strategi khusus supaya bisnisnya nggak jalan di tempat. Kalau dari segi marketing, kita awalnya mungkin cuman mouth by mouth aja secara marketing. Sekarang kita udah pakai KOL, ada ngundang KOL untuk datang supaya namanya tuh lebih diketahui sama orang. Medsos itu sekarang sangat banyak karena Gen Z, milenial semua pada pakai medsos. Mungkin mereka pakai waktu 2-3 jam kali sehari untuk medsos. Kita rajin ngepost, banyak marketing yang kita adain, ada promo, ada apa, terus ada influencer yang kita undang juga untuk nyobain supaya namanya lebih terkenal. 5 tahun bukan waktu yang sebentar buat sebuah bisnis. Dan Michelle berhasil bikin produknya ini disukai dari kaum milenial, Gen Z, bahkan anak kecil, bos.
Terbukti dari tingginya angka penjualan setiap harinya. Sehari bisa 500, kalau lagi high season bisa sampai 2000, 3000. Cookiesnya itu kita banyakan yang jual sando sih. Kalau cookies paling 10, kalau misalnya lagi high season 50 gitu. Tuh bos, ribuan bisa laku terjual alias puluhan juta bisa dikantongi setiap harinya. Mantap ya bos. Nah bos, kalau mau berbisnis kita pertama harus berani beda buat produk yang unik, yang bisa membedakan kita dari market yang lain. Kedua, kita harus selalu berinovasi, membuat produk-produk baru dan membuat rasa-rasa baru yang membuat customer selalu ingin mencoba. Dan yang ketiga, kita selalu harus menjaga kualitas produk kita dan servis kita. Apapun bisnisnya, yang penting cuan bos. Bos-bos, masih dalam suasana libur lebaran. Yuk kita intip usaha Ihsan Tarore. Dengan menu andalan sate Marangi, warung makan yang berlokasi di kawasan Ciputat ini pun sukses raup cuan bos. Wow. Nah, cuan bos. Nih, kalian sekarang lagi ada barengan sama aku Ihsan Tarore di usaha baru aku. Namanya adalah Marangi Bang Ihsan. Dan ini salah satu menu andalan kita adalah sop iga. Nah, buat kalian semua yang penasaran dengan usaha baru aku seperti apa, ikutin terus. Cuan bos. Ada banyak lini bisnis dengan peluang cuan menggiurkan. Salah satunya bisnis kuliner. Kan sebelumnya ada barber, sekarang aku buka sate Marangi karena memang ya yang namanya ide bisnis kan terus berkembang ya. Jadi buat aku kuliner itu kan nggak pernah berhenti, nggak pernah ada matinya. Buktinya kita syuting makan receh itu tiap hari itu nggak ada habis-habisnya yang diliput gitu. Karena memang makanan itu terus berkembang, terus ada lagi bermunculan yang baru-baru, ide-ide bisnis baru. Jadi kenapa nggak memulai ide bisnis kuliner ini? Dari sekian banyak jenis makanan, Ihsan mantap mengusung sate Marangi ala Cianjur, Jawa Barat. Eits, ini bukan asal pilih loh. Ihsan sampai observasi, riset, hingga meracik resepnya sendiri loh bos. Kalau ditanya gimana observasinya kemarin, ya jujur ini resep untuk sate Maranginya sendiri, aku sendiri yang nge-build gitu, aku sendiri yang cari, aku sendiri yang research. Jadi benar-benar aku coba berkali-kali. Ada kali sekitar 2 bulanan aku coba resep, itu benar-benar aku cari tahu dan maksudnya bumbunya apa aja, kurang apa aku tambahin apa lagi gitu. Kalau ditanya berapa lama, jujur ini prosesnya agak lumayan panjang ya. Jadi memang yang pertama kan mikirinnya adalah ide bisnisnya gitu kan. Ini harus diapain dan harus dikembangin seperti apa. Yang kedua nyari tempat itu kan nggak gampang ya. Jadi nyari tempat untuk buka Marangi ini kemarin juga cocok-cocokan dan kebetulan alhamdulillah ini memang deket rumah jadi supaya aku gampang ngontrolnya. Sadar diri dengan jadwal syuting yang masih padat, Ihsan pun merekrut orang-orang berpengalaman untuk membangun bisnis kulinernya ini. Termasuk chef profesional yang paham banget sama menu yang diusung. Dia ini ternyata udah berpengalaman di sate-satean, apalagi sate Marangi dan kebetulan dia dari Cianjur. Jadi memang dia taunya sate Marangi Cianjur. Makanya ada pengembangan yang tadinya aku patokannya adalah Purwakarta. Terus akhirnya karena ada Pak Atta, chef aku, jadi itu aku nambahin dengan versi yang Cianjur dengan ada sambal oncomnya di sini gitu. Bos, sebagai produk kuliner, bisa dibilang sate jadi comfort foodnya orang Indonesia. Yang khas, sate Marangi ini tidak disantap bersama bumbu kacang bos. Daging sapi yang sudah dimarinasi dengan rempah pilihan akan dibakar hingga dagingnya empuk dan bumbu yang meresap. Yang andalan banget selain sate Marangi, sop iganya di sini juara banget. Karena memang sop iganya nih resepnya Pak Atta yang luar biasa.
Jadi memang enak banget so far sejauh ini, benar-benar orang-orang yang datang sini Maranggi, sop, yang selebihnya ini ada ayam juga tetap. Kalau ditanya harganya sesuai nggak sih sama daerahnya juga, menurut aku sangat-sangat worth it karena harganya ini mulai dari kalau per tusuknya itu sekitar 6 ribuan, 5 ribu sampai 6 ribuan gitu. Sedangkan untuk sop iga satu mangkok itu 50 ribu aja. Bos, di bisnis yang baru banget mulai, buat Ihsan karena seorang public figure, jelas ini menguntungkan banget ya bos. Postingan promo warung makannya bisa langsung diketahui ratusan ribu followersnya dan banyak teman artis. Oke, kalau ditanya marketing strateginya salah satunya seperti sekarang ada di Cuan Bos. Seperti sekarang ada di Cuan Bos. Selain itu juga manggil teman-teman artis juga, teman-teman influencer juga, itu pasti gitu ya. Karena aku pengennya orang-orang datang ke sini ya beneran puas, bukan hanya sekedar nama Ihsan gitu, tapi aku maunya orang yang datang ke sini ya beneran, ya ini enak juga memang ternyata beneran gitu. Tuh bos, ulasan yang positif menjadi yang paling ditunggu-tunggu pelaku usaha, termasuk Ihsan. Makanan enak, orang suka, dan berakhir revisit. Jelas jadi harapan semua pelaku usaha. Selama 2 bulan berjalan, udah terjual berapa tusuk sate sih bos? Kalau target penjualan aku sih nggak banyak-banyak ya, nggak muluk-muluk ya. Ya sehabisnya aja lah, sehabisnya aja. Tapi kalau kemarin alhamdulillah pas opening itu untuk sop iganya 10 kilo langsung habis. Terus kalau satenya sendiri kemarin 2000 tusuk. Kalau per tusuknya Rp5.000 dan Ihsan mampu jual 2.000 tusuk, berarti omsetnya tembus hingga puluhan juta rupiah bos. Ini sih bisa-bisa ngegeser honor syuting ya bos. Nah bos, kalau menurut aku berbisnis itu aku satu ya kuncinya. Untung kecil itu nggak masalah, yang penting kuantitinya. Udah gitu yang kedua kualitas itu harus dijaga. Karena orang itu kalau misalkan nggak percaya, pasti dia langsung udah nggak akan balik lagi. Jadi kita harus kasih kepercayaan buat orang-orang untuk balik lagi dan datang lagi. Dan yang ketiga, yang pasti lokasi. Lokasi itu harus dicari yang nyaman juga, parkiran ada, semuanya ada. Supaya orang yang datang ke sini tuh enak aja. Yang pasti semuanya, yang penting cuan bos. Bos-bos, kalau ngomongin wisata alam yang cuan, di Kintamani jelas punya segalanya. Pemandangan epik, sunrise dari atas awan, sampai hamparan lava hitam bekas letusan dahsyat Gunung Batur. Dan di tengah landscape yang megah ini, ada satu ikon petualangan yang makin naik daun. Ini dia, Off-Road Tour Kintamani. Lewat roda-roda besi yang melaju di jalur ekstrim, pengalaman wisata berubah jadi petualangan yang bikin nagih bos. Salah satunya dikelola oleh Taksu Natural Adventure. Mau tahu gimana cara bikin wisata dengan berbagai potensi alamnya disulap jadi ladang rezeki? Yuk kita gas bareng sama ahlinya nih. Halo bos, saya Pak Tengah Semarang dari Taksu Natural Adventure, melayani Jeep Tour Kintamani. Mau keseruannya tetap di Cuan bos. Wih, ramai juga nih bos. Belum juga matahari nongol, wisatawan lokal sampai turis mancanegara udah rela bangun dari subuh semata-mata buat dapetin satu momen sakral. Apalagi kalau bukan matahari terbit di Kintamani. Di tengah hawa dingin dan medan berbatu, mereka nunggu pendaran pertama cahaya yang katanya cuma bisa dirasain di tempat ini. Kalau kita pengalaman kita ya, kalau udah yang jalan ini, kalau musim ramai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober.
karena bulan November sudah mulai ada ya sepi hujan udah mulai. Bos, kalau kalender udah masuk pertengahan tahun, satu hal pasti terjadi. Yap, liburan sekolah. Momen ini jadi waktu emas buat para pelaku wisata karena keluarga, rombongan pelajar, sampai wisatawan lokal tumpah ruah cari destinasi seru dan menyegarkan. Tapi di balik keramaian, tantangan tetap ada bos, terutama soal cuaca. Karena pertengahan tahun seringkali masuk musim peralihan, di mana hujan datang tiba-tiba dan kabut bisa turun lebih cepat. Kalau kita itulah cuaca yang kurang, karena kita di bidang adventure itu kan memang petualangan yang off-roadnya lah. Tapi cuaca mendungnya, karena Kintamani terkenal dengan kabut Kintamaninya, kadang-kadang awan arealnya ini tertutupi. Bos, di balik deru mesin mobil yang melaju di jalur lava, ada satu nama yang ikut meramaikan denyut wisata petualangan Kintamani. Usaha ini terbilang masih pendatang baru, tapi sudah cukup jadi bagian geliat sunrise tourism di kawasan Gunung Batur. Diinisiasi oleh Pak Nengah Semarang, usaha ini berdiri bukan sekedar ikut tren, tapi jadi penggerak ekonomi lokal yang konsisten. Dengan pengalaman kami ini, kebanyakan yang kami sudah handle sekarang ini kebanyakan turis asing. Ya, kalau kami artinya bukan jeep tournya tapi trekking juga. Nanti ada kanonya di Danau Batur, hot springnya. Karena jeepnya udah trending sekarang, kita ikutin. Kita ayo meramaikan untuk menambah UMKM. Juga kita menambah tenaga kerja dari usaha kita ini. Penasaran nggak sama harga yang ditawarkan? Semua bisa dinikmati mulai dari ratusan ribu aja loh bos. Kalau kita dari domestiknya kita target itu per orangnya kurang lebih 150 sampai 300. Kalau asing kita target 250 sampai 450 per orangnya. Murah relatif, tapi yang jelas cuannya tetap mengalir karena yang dibayar bukan cuma jalan-jalan, tapi pengalaman yang nggak bisa dilupain. Bos, medan ekstrim bukan tempat main-main. Di jalur lava hitam Gunung Batur, mobil off-road ini bukan cuma alat transportasi, tapi nyawa pengalaman wisata itu sendiri. Makanya kondisi kendaraan harus selalu prima, mulai dari mesin, ban, sampai rem, semua wajib dicek rutin. Kalau kita kan rem, kadang-kadang yang itu lebih utama, juga perapian olinya itu kita selalu dicek airnya, kita kondisikan supaya bagus, modifnya bagaimana elegan, terbaiklah untuk kita. Artinya dilihat, dipandang, karena kita kan juga melayani untuk foto-foto itu selfie. Antusias wisatawan di paket wisata ini no play-play bos. Terbukti dalam sehari bisa bolak-balik beberapa trip demi melayani permintaan yang terus datang. Ada yang kejar sunrise, ada juga yang datang siang buat sensasi off-road di jalur lava hitam. Kalau biasanya seperti musim-musim sekali ini ya bisa setiap hari, bisa satu hari 2 kali 3 kali, karena kita kan ada sunrise-nya juga, black lapanya, black sand-nya, hot spring-nya, relax. Di bisnis petualangan alam, kalau demand-nya tinggi dan pelayanannya siap, tinggal tunggu waktu panen besar bos. Kalau kita sih full, nanti ada maunya pagi, siang, ada siangnya 2 kali, sore. Karena di sini juga ada sunset. Sunset bagus loh view-nya sini. Kalau lihat sore kira-kira jam 5, jam 6 sampai jam 7, bagus ini pemandangannya. Kintamani bukan cuma soal lavatur, tapi juga soal alam yang subur dan kebun-kebun yang jadi daya tarik baru. Beberapa pelaku wisata di sini bahkan ngemas paket lengkap,
Habis off-road, langsung santai, nikmatin petik jeruk Kintamani langsung dari kebunnya. Di samping itu kita juga pelayanan seperti kita di base camp itu ada breakfastnya, kita lengkap, bebas kopi, ada pisang goreng Kintamaninya, begitu ada suasananya di base camp, juga ada kebun jeruknya. Pariwisata kadang-kadang yang sudah kita jalani, kita disuruh petik langsung, mau beli dia, nanti kita suruh coba juga. Habis off-road seru di jalur Black Lava, saatnya berendam santai di pelukan alam. Hot spring alami di Kintamani ini jadi pelengkap wajib. Dan Batur Natural Hot Spring menyediakan 7 kolam dengan suhu ideal dari 37 hingga 40 derajat Celcius yang kaya manfaat kesehatan seperti meredakan pegal, meningkatkan sirkulasi darah, dan bikin kulit segar. Karena sehabis off-road, sunrise, black sand, black lava, kita enjoy, kita renang di sana sambil menikmati, menjaga imun tubuh lah supaya menjadi sehat gitu. Kolaborasi antara wisata petualangan dan relaksasi yang ujung-ujungnya bikin paket tur makin laris dan peluang usaha makin luas nih bos. Karena di bisnis wisata, makin lengkap pengalamannya, bisa makin banyak dulang cuannya. Ya bos, tertarik dengan pelaku usaha seperti Jeep Tour ini? Sama seperti Jeep Tour ini, medan boleh berat, tapi rezeki selalu datang buat yang selalu semangat. Yang penting, cuan! Bos, ada yang udah mulai kerja besok Senin. Siap-siap cari cuan lagi ya bos. Buat para perantau, ada banyak cara raup cuan. Bahkan bisa dilakukan dari kamar kos loh bos. Seperti bisnis kuliner dari kaum urban satu ini. Halo bos, perkenalkan nama saya Leo Saputra. Saya owner dari Jajanan Leon yang menjual berbagai macam jenis sambal. Ada sambal cumi, teri kacang, dan masih banyak lagi. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Baru jalan 2 tahun, tapi sambal yang dirintis oleh Leo Saputra udah cuan puluhan juta. Tapi yang menarik bos, bisnis sambal ini dikerjakan Leo dari kos-kosannya. Karena kebetulan aku anak kos, jadi aku pengen orang-orang itu tetap bisa makan tepat waktu walaupun gak ada lauk. Nah sambal ini tuh cocok banget buat kita yang males masak. Jadi tinggal nasi anget, kalau udah ada udah kasih sambal. Ataupun nasi sama sambal aja udah enak banget, udah mewah. Karena ini kan sambal cumi yang bener-bener fresh yang aku kirim. Jadi kita tuh nggak nyetok. Aku sistemnya PO, setelah mereka pesen baru aku bikin. Kalau aku sistem stok, aku khawatir sambalnya nggak fresh pada saat sampai ke mereka tuh udah nggak fresh. Bagi kalian para pekerja kantoran atau kalian yang ngekos, beneran deh coba mulai belajar masak dari sekarang. Siapa tahu nanti bisa cuan kayak Leo. Soalnya nih ya, di luar kesibukannya berbisnis sambal, pria asal Palembang ini ternyata masih kerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta di ibu kota. Untuk bisa masak, aku dulu kecil tuh suka nonton ajang memasak ya. Jadi kayak otodidak gitu, semenjak merantau harus lebih bisa masak lagi. Karena kan nggak ada yang diandelin selain dari kita sendiri. Nah aku dari sana mulai belajar ngelihat orang sih, lebih ke ngelihat orang. Terus aku aplikasiin, oh ternyata kayak gini. Jadi lebih ke otodidak sih, nggak belajar banget. Cerita sukses memang bisa datang dari mana aja, tidak terkecuali dari kos-kosan. Berbekal manajemen waktu yang ciamik, kewajiban di kantor bisa berjalan berbarengan dengan usaha sambalnya yang dirintis dari balik kamar kosan. Nah, aku kan kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu kan aku tuh nggak bisa bangun siang. Jadi kalau udah subuh tuh bangun gitu. Nah, jadi waktu subuh itu aku manfaatin dari jam 6 pagi sampai jam
3 jam aku masak cuminya, sambalnya aku masak. Terus karena kantor aku deket juga, aku cuman butuh waktu 5 menit buat ke sana. Jadi pas jam kerja aku langsung berangkat. Untungnya, bapak dan ibu kos tidak melarang Leo masak di kamar kosannya. Meski tempatnya terbatas, tapi nggak masalah. Yang paling penting buat konsumen kan rasa sambalnya enak, ya nggak? Soal rasa, lidah emang nggak pernah bohong. Saking enaknya, yang repeat order sambal di jajanan Leo ini ada yang sampai 6 kali. Kalau untuk aku lihat di performa toko aku sudah menyelesaikan 1.200 lebih pesanan. Nah, per pesanan itu bisa ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 6. Jadi bisa lebih dari 1.000 botol yang sudah terjual dalam 2 bulan terakhir. Semua bahannya premium, ukuran cuminya nggak main-main. Gede banget, alias jumbo. Mengolah cumi sebesar ini perlu teknik khusus. Aku nggak rebus cuminya, aku rendam di air panas selama 5 menit. Terus aku goreng sebentar sampai cuminya tuh berwarna pink. Jadi kalau udah aku angkat, baru masukin sambalnya. Di sana proses cuminya itu matang sempurna. Jadi nggak digoreng matang sampai sempurna waktu sebelum sama sambalnya. Rahasia kelezatan sambal jajanan Leo adalah metode slow cook. Memasak dengan api kecil selama 2 jam membuat bumbu meresap secara sempurna. Nah, karena targetnya adalah anak kos-kosan, harganya pun dibuat terjangkau. Sambal cumi dan sambal teri kacang dibanderol Rp40.000. Kalau di platform marketplace, harganya jadi Rp44.000. Oke, untuk ketahanan sambalnya sendiri sebelum dibuka segelnya itu 7-10 hari Kak. Namun kalau udah dibuka itu paling maksimal banget 5 hari di suhu ruang. Tapi kalau kita simpennya di dalam kulkas itu bisa berbulan-bulan karena sambal aku tidak mengandung air sama sekali. Jadi minyak, full minyak asli, murni. Rp40.000 untuk 7 hari jelas masuk buat kantong anak kosan. Tapi bukan cuma anak kosan doang nih. Pembeli sambal Leo sudah tersebar bahkan hingga mancanegara. Nah, ini yang gak kalah krusial, sistem pemesanan alias order. Leo menggunakan live di Instagram dan TikTok untuk menggait konsumen dari dunia maya. Yang pertama aku tentunya cari persona branding aku dulu di media. Kalau orangnya dan alhamdulillahnya orang-orang melihat konten aku itu bersih, rapi, dan ceketan. Jadi dari sana aku manfaatin untuk jualan aku. Dan kebetulan niche konten aku juga kan tentang memasak nih. Jadi cocok dengan jualan makanan aku. Untuk omset per hari aku 1 juta lebih. Walaupun itu PO ya. Jadi kan PO-nya tuh seminggu sekali. Jadi dalam 1 minggu tuh aku bisa dapat 50 sampai 60 jar plastik kan. Kalau aku posting biasanya sampai di 100 pesanan. Kesuksesan memang kadang punya jalur langitnya sendiri. Berbekal niat ingin membahagiakan sang bunda, bisnis sambal Leo kian hari kian melesat. Dengan aku berjualan ini, aku punya mimpi. Kalau suatu hari nanti aku bisa ajak mama aku umroh dari jualan ini. Dengan berjualan aku jadinya punya mimpi sih Kak, gitu. Kalau kemarin kan aku nggak jualan nih, aku nggak tahu mau arahnya kemana. Ya udah kerja, makan, kerja, bayar kosan, udah kayak gitu aja tanpa punya mimpi sama sekali. Karena tujuan utama aku tadi cuma buat bertahan. Tapi semenjak aku jualan, aku jadi tahu nih kalau aku tuh sebenarnya punya mimpi yang harus aku wujudin. Dari dapur sederhana, jadi ribuan botol terjual dalam 2 bulan. Rasa konsisten, bahan premium, ditambah strategi live yang tepat sasaran, bikin sambal ini laris manis. Omsetnya tembus jutaan rupiah per hari. Tapi buat Leo, yang lebih penting dari angka adalah mimpi yang ikut tumbuh bersama bisnisnya. Buat teman-teman yang mau mulai bisnis, aku punya 3 tips nih. Yang pertama, kita itu harus percaya diri. Yang kedua, kita itu nggak boleh harus nunggu sempurna. Jadi mulai aja dulu. Dan yang ketiga, nggak boleh gengsi. Pokoknya yang penting, cuan bos!